sembah Engkau Amin. Tuhan. Yes, Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih hari ini kami rindu firman-Mu, kami rindu sabda-Mu. Yes. Bicaralah sama kami, sampaikanlah apa yang Bapa mau. Sampaikanlah kerinduan-Mu Tuhan, sehingga kami makin hari makin mirip dengan firman-Mu. Itu yang kami rindukan Tuhan. Urapi hamba-Mu, dipermuliakanlah nama-Mu di atas segalanya Tuhan. Engkau yang menjadi pusat fokus perhatian kami pada hari ini. Yesus yang adalah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami buka hati kami selebar-lebarnya untuk firman Allah. Kami berkata kepada hati kami, kepada pikiran kami, tunduklah kepada firman Allah. Karena firman itulah yang menjadi pelita bagi kaki kami yang akan menerangi seluruh jalan kami. Bicaralah Tuhan. Dan kami kembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Dalam nama Yesus semua kita yang percaya katakan amin. Shalom Bapak Ibu. Iya, hari ini kita bersyukur kita bisa ada sebagaimana kita ada dan kita mau sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Dan biar hanya Roh Kudus yang boleh menginsapkan kita melalui kebenarannya. Hari ini tema yang diberikan adalah iman sang perwira. Ya, nanti kita akan belajar tentang iman dari seorang yang perwira. Ya, kita akan belajar dari Matius pasal yang kelima Matius pasal yang ke-8 ayat 5 sampai ayat yang ke-13. Ya, kita akan baca secara responsoria. Saya baca ayat 5, nanti Bapak Ibu baca ayat yang ke-6. Demikian selanjutnya sampai di ayat yang ke-8 dulu. Saya baca Matius pasal yang ke-8 ayat yang ke-5 sampai ayat 8 dulu. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya. Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Iya, Bapak Ibu hari ini kita akan membahas tentang iman sang perwira. Kita akan coba dulu belajar dari pasal yang 8 ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Apa yang bisa kita lihat berbicara tentang iman? Ini saya lihat beberapa khotbah tentang iman, tema kita ini dibahas terus. Saya akan coba supaya kita bisa mengerti kenapa kita perlu belajar tentang iman dari seorang perwira. Menurut Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama dikatakan begini. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dasar itu, iman adalah dasar, sesuatu yang esensi, sesuatu yang penting karena itu menentukan. Kalau saya dibilang dasar, contoh ini dasar dari gedung ini, itu menentukan seberapa kuat dari gedung ini. Itu adalah fondasi. Jadi iman itu adalah fondasi dari seluruh pengharapan kita. Iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Jadi semua pondasi harapan kita adalah iman. Itulah iman definisinya. Iman itu enggak kelihatan mungkin kalau dari kasat mata. Gedung ini fondasinya enggak kelihatan sama sekali. Tapi dia menentukan. Iman seseorang, fondasi seseorang itu menentukan seberapa dia bisa mengerti dan memperlakukan Allah dalam kehidupannya. Iman adalah dasar. Kalau saya kasih sebuah gambar, iman itu seperti ini. Ada permohonan yang kita berikan kepada Tuhan. Ya, kalau pastor bilang transaksi kepada Tuhan. Permohonan, kemudian permohonan itu sebelum digenapi ada diperlukan yang namanya inilah yang disebut dasar dari pengharapan kita. Dari proses ketika permohonan menjadi sesuatu yang digenapi, kalau Abraham
Tuhan bicara sama dia 75 tahun, kemudian digenapi prosesnya sampai 25 tahun. Dibutuhkan ini proses ini, dasar yang menjadi pengharapan permohonan kita dikabulkan adalah iman. Jadi proses ini dibutuhkan iman. Waktu memohon dibutuhkan iman, waktu menjalani dibutuhkan iman, sampai digenapi pun dibutuhkan iman. Dan iman itu adalah yang menjadi dasar pengharapan kita. Dan iman itu adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Menurut saya semua yang namanya barang bukti itu harus bisa dilihat. Betul? Tapi dikatakan bukti dari segala sesuatu tapi kita nggak lihat. Itulah iman. Mempercayai sesuatu yang saudara sama saya belum lihat. Itu bukti. Bukti dari segala sesuatu saya belum lihat. Bahwa Tuhan, misalnya Bapak Ibu, saya ambil dari contoh ini. Ini visi jemaat, visi GKKD. Melalui jemaatnya Tuhan akan melalui kegerakan rohani dari Pekanbaru, Riau, Indonesia dan sampai ke ujung bumi. Ini belum tergenapi, tetapi sebagai orang yang beriman, kita bisa percaya ini terjadi. Kita bisa buktikan walaupun kita belum lihat. Amin. Itulah iman. Sekalipun kita belum lihat, kita belum sembuh, tapi kita bisa buktikan dengan iman bahwa kita sembuh. Kalau begitu, apa sih yang menjadi dasar pengharapan kita? Karena tadi saya bilang dasar itu sesuatu yang menjadi pondasi pijakannya kita. Supaya kita ngerti. Jadi ternyata ada orang yang bisa membicarakan iman dengan mahir, tapi dia belum tentu ada dalam iman. Supaya kita ngerti, karena iman itu punya dasar. Kemarin saya waktu nonton satu film, ada yang menarik dari film itu. Judulnya Believers. Di situ ada orang-orang yang bahkan ada seorang pekerja rohani, dibilang di situ pastor namanya, pendeta. Dia bisa membicarakan iman dengan begitu mahir. Satu kali ada jemaat yang kerasukan. Pada waktu kerasukan, pastornya ini bilang, pendetanya bilang, kamu percayalah. Dia utus biarawatinya, kamu percaya bahwa Tuhan akan menyertai engkau. Roh yang ada di dalam engkau lebih besar. Siap itu dia bilang, tapi aku takut, aku gak ikut doakan. Kamu di dalam kamu ada roh Allah. Dia gak ikut. Dia bisa membicarakan iman dengan baik, tapi dia belum tentu melakukan iman. Belum tentu dia ada dalam iman itu. Bapak Ibu, dasar kita, pengharapan kita adalah ini Bapak Ibu. Kalau gitu apa yang menjadi dasar saya bahwa saya tahu saya beriman? Yang pertama, kita tahu bahwa Tuhan berkuasa menepati dan melaksanakan janjinya. Jadi iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dasar saya berharap adalah karena saya tahu Tuhan pasti berkuasa untuk menepati janjinya. Dia berkuasa, itu dasarnya. Di dalam Roma pasal yang keempat, saya baca dengan cepat, ayat yang ke-20 sampai 21. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya. Dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan. Nah ini yang menjadi dasar keyakinan kita. Jadi kalau dibilang kau yakin kau sembuh, yakin. Dari mana kau yakin? Pokoknya yakin aja lah, gak tahu aku. Pokoknya kata pendeta itu yakin aja lah. Kau yakin hidupmu bisa diubahkan, anak-anakmu bisa diubah? Yakin. Apa dasarnya? Pokoknya yakin aja, katanya amin, amin. Yakin udah. Gak ngerti apa dasar pijakannya. Dasarnya adalah bahwa Allah berkuasa menepati janjinya. Di ayat yang ke-21 katakan dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk apa? Melaksanakan apa yang telah dijanjikan. Tuhan berkuasa. Pada waktu Tuhan bicara sama Abraham, gak ada dasar bagi Abraham itu berharap. Gak ada sama sekali. Kenapa saya bilang gak ada dasar? Menurut dasar manusia, dikatakan bahwa Sarah itu mandul. Rahimnya sudah tertutup. Semua orang yang sudah wanita yang sudah rahimnya tertutup, dia nggak mungkin punya keturunan.
Tapi Abraham katakan begini, sekalipun tidak ada dasar bagi Abraham di dalam Roma pasal yang keempat untuk berharap, namun Abraham tetap percaya. Percaya kepada apa? Bahwa Allah berkuasa untuk menepati janjinya. Amin. Bapak Ibu yang sedang menantikan janji Tuhan, ingat satu hal, apa yang menjadi dasar iman kita? Bahwa Allah berkuasa untuk menepati janjinya. Dia sudah mati di atas Kalvari. Semua dia udah tanggung, dia katakan di atas Kalvari selesai. Bagian kita untuk kita bisa mendapat janji Allah, dasarnya adalah pengharapan kita adalah iman bahwa Allah akan menepati janjinya. Amin. Yang kedua, apa sih yang menjadi dasar untuk aku bisa beriman, percaya kepada Allah bahwa Tuhan setia kepada janjinya. Dia setia kepada janjinya. Di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat 11. Karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu. Walaupun usianya sudah lewat. Karena ia menganggap dia, artinya Tuhan, yang memberikan janji itu setia. Apakah yang menjadi dasar kita percaya kepada Allah? Bahwa dia adalah Allah yang setia akan janjinya. Amin. Dia setia dengan janjinya. Walaupun gak ada dasar bagi Abraham untuk berharap. Allah bicara umur 75, 77 gak ada, 80 gak ada, 90 gak ada, 95 gak ada, 99 gak ada. Tapi Abraham tetap percaya. Kenapa? Abraham tahu apapun yang disampaikan oleh Allah melalui firman-Nya, dia akan dengan setia menepatinya. Itu juga berlaku atas hidup kita. Amin. Di dalam Bilangan pasal 23 ayat 19, kita baca bareng-bareng. Dua iya. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Amin. Kalau Tuhan ngomong, dia pasti menggenapinya. Kalau Tuhan berjanji, kalau Tuhan bilang sama Abraham, Abraham keturunanmu kayak bintang di langit, kayak pasir di laut. Abraham tetap percaya, pegang janji Allah. Sekalipun kondisi belum terjadi, Abraham percaya kepada apa? Semua perkataan Allah. Karena apa? Dia setia atas janjinya. Dia bukan manusia. Kalau saya Rosalin janji, saya bisa bohong, ada nilai ingkar di dalamnya. Saya bisa ingkar. Saya contohnya misalnya kita janji nanti ketemu jam 2 ya. Untuk itu aja yang perkara kecil, saya bisa lewat. Tapi dia Allah, dia punya waktu, dia punya cara. Dan dia adalah Allah yang setia untuk menepati setiap janjinya dalam hidup kita. Amin. Nah Bapak Ibu kalau begitu, kalau kita udah mengerti definisi iman, iman adalah dasar dari segala sesuatu, pondasi yang menentukan. Dasar pondasi pengharapan saya adalah bahwa Tuhan berkuasa. Yang kedua, bahwa Tuhan setia, itulah dasar pengharapan saya. Kalau gitu kita mau belajar, kalau kita udah tahu iman, sekarang kita lihat iman dari seorang perwira tadi. Kalau kita lihat dari perikop pasal yang ke-8, ayat 5 dan sampai yang ke-8, kita belajar satu hal bahwa iman adalah kunci mengalami mujizat. Sekali lagi, iman itu adalah kunci mengalami mujizat. Bapak Ibu, saya pegang banyak kunci di sini. Ada berapa kunci di sini? Ada 7. Tahukah Bapak Ibu, dari sebanyaknya kunci ini, hanya satu kunci yang bisa membuka rumah saya. Hanya satu ini, dari semua kunci ini, hanya satu yang bisa membuka rumah saya. Tahukah Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau buka kunci mujizat, kuncinya adalah iman, dia bisa akan terbuka. Percaya bahwa Tuhan adalah berkuasa menepati janjinya. Percaya bahwa Tuhan setia menepati janjinya. Jadi kunci untuk bisa mengalami mujizat adalah iman. Kunci ini jalan masuk ke rumah saya ini. Saya buka, saya masuk. Kalau Bapak Ibu mau mengalami mujizat, pegang kuncinya. Apa kuncinya? Iman. Percaya kepada Yesus. Bahwa Yesuslah satu-satunya
yang menjadi sumber segala-galanya dalam kehidupan kita. Selanjutnya Bapak Ibu, mujizat ialah tindakan Tuhan yang melampaui batas akal manusia, itu mujizat. Kalau saya dapat uang di jalan 10.000 itu bukan mujizat, memang dia udah ada di situ. Mujizat itu adalah tindakan Tuhan yang melampaui akal manusia. Bapak Ibu, kita akan lihat Matius pasal yang ke-8. Dari mana kita tahu bahwa iman itu adalah kunci untuk bisa kita mengalami mujizat? Ayat 8 dikatakan gini, tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan. Dia panggil Yesus, nanti kita lihat apakah yang mendasari dia memanggil Yesus Tuhan. Dia nggak panggil dia rabi atau semua. Dia sedang berbicara tentang sebuah otoritas. Kenapa dia bilang Tuhan? Karena dia punya sebuah pengalaman otoritas. Nanti kita akan lihat, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambamu itu akan sembuh. Bapak Ibu, kenapa perwira ini berkata, Tuhan engkau gak layak masuk ke rumahku. Ada sebuah budaya yang terbiasa pada saat itu bahwa orang-orang Yahudi tidak boleh masuk ke rumah orang-orang non-Yahudi. Karena dianggap haram pada saat itu. Sebabnya dia berkata kepada Kristus, kepada Yesus pada waktu itu dia katakan, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Tapi coba lihat, ada satu pernyataan iman yang begitu luar biasa. Dia katakan apa? Katakan saja sepatah kata. Ini tindakan iman. Dia bisa mempercayai bahwa Yesus kalau dia berkata ada kuasa di dalam perkataannya. Dia katakan, katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Katakan sepatah kata. Imannya begitu luar biasa. Dia terlalu percaya Yesus nggak perlu hadir, Yesus nggak perlu datang ke rumahnya, karena dia tahu Yesus itu adalah sumber mujizat. Dia beriman sekalipun dia bukan orang Yahudi. Nanti kita akan lihat banyak beberapa hal. Selanjutnya Bapak Ibu di ayat yang ke-13, apa yang membuktikan bahwa iman kunci mengalami mujizat? Lalu Yesus berkata dari pasal yang ke-8 tadi, lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau imani. Jadilah kepadamu seperti apa yang kau percayai. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Iman kunci mengalami mujizat. Percaya bahwa Yesus sanggup hanya dengan perkataan. Percaya bahwa perkataan Yesus mengandung kuasa. Beriman yang membuat akhirnya hamba, budak dari perwira itu mengalami kesembuhan. Hari ini apa yang menjadi pergumulan kita? Apa yang menjadi tantangan-tantangan kita? Apa yang hari-hari ini membuat kita mungkin ada banyak hal masalah-masalah dalam kehidupan yang membuat kita mulai tidak percaya kepada Kristus. Hari ini saya mau katakan, percaya kepada dia bahwa dia adalah sumber dari mujizat itu. Iman, beriman kembali, amin. Selanjutnya, iman dapat membuka pintu bagi mujizat Tuhan. Dan kita harus bertindak berdasarkan iman kita. Jadi iman butuh tindakan. Dari apa yang kita percayai, kita mulai melakukannya. Selanjutnya Bapak Ibu, jadi iman itu adalah kunci mujizat. Kita selanjutnya Matius 8 ayat 8 sampai 10. Saya baca aja dengan cepat. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan. Bapak Ibu, dia sedang berbicara tentang otoritas di sini. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia akan mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Ngebayangin gak Bapak Ibu? Orang Yahudi
Orang yang biasa percaya sama Yesus, hari ini Yesus membandingkan dengan orang non-Yahudi, orang yang gak percaya Yesus. Yesus bilang begini, orang yang percaya berimannya seiman yang seperti ini gak pernah aku jumpai atas orang Israel. Orang yang menjadi umatku, orang yang sudah kutebus, yang sudah kubawa keluar dari tanah perbudakan menuju tanah Kanaan. Yesus harus bilang sebuah pernyataan bahwa iman yang sebesar ini gak pernah kujumpai di antara orang Israel. Artinya Yesus sedang bilang bahwa Bapak Ibu bisa rajin ibadah, Bapak Ibu bisa saja apa saja hal-hal rohani yang kita lakukan, tapi ternyata kita tidak lagi punya kepercayaan kepada Allah bahwa Dia adalah Allah yang sanggup melakukan semuanya. Kita tidak lagi mempercayai sepenuhnya Kristus. Kalau kita lihat dari kisah ini, Bapak Ibu, dari ayat ini, saya akan coba terangkan sedikit Bapak Ibu supaya kita bisa terkoneksi nanti. Kenapa Tuhan harus menggambarkan dan dengan kata-kata perwira tadi? Bapak Ibu, di dalam orang Romawi, orang Romawi itu kalau tentara itu dia punya namanya komando. Komando itu perintah. Jadi tadi kalau Bapak Ibu dia bilang begini, perwira itu kalau aku ngomong sama bawahanku pergi. Kalau aku bilang ambil. Kalau aku bilang sana ke sana. Dia bilang begitu. Nah Bapak Ibu, itu yang dimaksud dengan bahwa orang-orang Romawi yang menjadi perwira, dia punya satu komando. Dan Bapak Ibu tahu bahwa, ya ini dia Bapak Ibu, perwira itu. Dia sedang berbicara sama Yesus. Bapak Ibu tahu bahwa ada beberapa yang perlu kita pelajari tentang perwira dari orang-orang di Romawi. Yang pertama, satu pasukan dari perwira satu pasukan itu punya 6.000. Satu perwira itu pegang 100. Satu perwira itu pegang 100. Jadi dia punya bawahan 100 orang. Jadi ada 6.000 satu pasukan dibawahi 60 perwira. Dan masing-masing punya komando yang jelas. Makanya perwira bilang begini, aku juga adalah seorang bawahan, tapi aku juga punya bawahan juga yang bisa aku komando, yang bisa aku perintah. Kalau kita baca ayatnya tadi. Kemudian orang-orang perwira itu adalah orang-orang yang benar-benar mampu memimpin dan memberikan komando. Harus tegas, teguh dalam pendirian dan tindakan. Jadi kalau misalnya waktu saya baca coba semua sejarahnya, jadi kalau seorang perwira ada negara dalam sebuah genting dan harus berkata kita serang atau tidak, dia nggak boleh pelin-pelan. Dia harus dengan tegas berkata serang, semua orang akan menyerang. Begitu komando menyampaikan sebuah perintah, semua prajurit akan turun dengan cepat. Kehebatan sebuah komando perwira pada waktu itu, dan sampai saat ini juga itu masih berlaku. Saya lihat kalau di kepolisian, satu kali saya melayani di kepolisian, waktu disuruh bosnya aja angkat aqua, rupanya mereka harus bilang siap komandan, baru diangkat aquanya. Nggak ada bilang ntar dulu lah aku lagi sibuk, nggak ada. Ntar dulu bos, lagi mau sarapan, nanti aku. Saya waktu itu jalan sama pimpinannya, kemudian dia bilang angkat aqua. Dia datengin komandannya, dia bilang siap. Pergi langsung angkat aqua. Dan aqua itu dengan cepat datang. Coba saya yang bikin perintah, angkat aqua. Saya pendeta, kira-kira diangkat enggak? Enggak saudara, saya enggak punya garis komando. Nanti saudara bisa lihat. Selanjutnya, dapat dipercaya. Selanjutnya orang-orang yang terbaik dari seluruh prajurit Romawi. Jadi kalau dia bisa jadi perwira, dia pasti muncul dari prajurit yang terbaik. Itu saat itu Bapak Ibu. Ayat yang 9. Kalau kita baca, sebab aku sendiri seorang bawahan. Tadi kan saya bilang satu pasukan 6.000 dibawahi oleh 160 perwira, satu di atas perwira. Makanya dia bilang aku ini juga bawahan. Dia tahu bagaimana kalau perintah turun itu kelar semuanya. Kalau komandan di atasnya dia bilang turun, serang. Demikian juga dia bilang
Aku sendiri seorang bawahan, di bawahku ada juga prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Jadi perwira ini tahu percis kekuatan sebuah perintah, tahu percis kekuatan sebuah komando, otoritas. Dia paham percis, dia ngerti percis, dia tahu dia diperintah, dia tahu juga bagaimana memerintah. Semua orang ada dalam satu garis komando, dia akan didengar dan semua komandonya pasti akan dikerjakan. Bapak Ibu, apa yang bisa kita pelajari? Waktu saya menemukan ini, bahwa yang kedua adalah perwira ini mengakui bahwa Yesus memiliki kewenangan mutlak, otoritas atas segala sesuatu. Bisa bayangin waktu dia bilang, Tuhan engkau gak usah ke rumahku, katakan saja sesuatu. Dia tahu percis bahwa Kristus adalah pemilik langit dan bumi. Dia hanya cukup memerintahkan karena dia adalah penguasa. Dia adalah di atas segala-galanya. Cukup dengan memperkatakan semua akan tunduk di bawah otoritas Allah. Dia tahu percis apa itu otoritas. Dia tahu percis kekuatan sebuah otoritas. Dan dia tahu hebatnya kenapa Kristus harus bilang iman seperti ini aku gak pernah lihat. Karena dia tahu otoritas Kristus yang begitu luar biasa. Pertanyaan saya hari ini, masihkah kita mengakui bahwa Kristus punya otoritas? Kalau dia berkata apapun, Tuhan pasti akan melaksanakan. Dia punya otoritas, perkataannya berkuasa. Kalau dia memerintahkan kepada timur, utara, barat, selatan untuk menurunkan berkat-berkat kemari, itu akan terlaksana karena apa? Dia punya otoritas. Dia ada otoritas. Masihkah kita mengakui dia punya otoritas melebihi semua fasilitas, melebihi semua kekuatan kita? Ada dia yang lebih berotoritas. Dia yang luar biasa. Dia punya otoritas. Hari ini kalau ada orang yang sakit, saya mau katakan kalau Kristus katakan hari ini penyakit keluar dari tubuhmu, itu pun dia bisa lakukan. Kenapa? Karena dia punya otoritas. Dia punya penguasa. Sekali dia memerintahkan atas langit dan bumi, semua akan tunduk di bawah otoritasnya dia. Ketika dia berkata kepada badai, dia katakan waktu sama para murid, dia bilang berhenti, berhenti. Pada waktu ada orang kerasukan, dia katakan keluar dari tubuhnya. Keluar hari itu juga. Kenapa? Karena dia punya otoritas. Dia pemilik otoritas tertinggi, Bapak Ibu. Ayat 8 dikatakan, ini tadi yang katakan, tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumah. Katakan saja sepatah kata. Luar biasa. Dia tahu Kristus kalau berkata-kata dia punya otoritas dan semua bisa dia perintahkan. Makanya dia jelaskan, aku ini punya bawahan, tapi aku juga diperintah. Kalau aku bilang pergi-pergi, kalau aku bilang pulang-pulang, kalau aku bilang kerjakan-kerjakan. Aku tahu kau punya itu. Makanya dibilang Tuhan, gak ada iman seperti ini yang kutemukan. Masihkah kita percaya? Visi kita ini, melalui jemaatnya Tuhan akan melakukan kegerakan rohani. Dari mana? Pekanbaru, dari Riau, Indonesia dan sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu, dia berdaulat. Dia punya otoritas atas gereja ini. Dia bisa lakukan visi ini. Amin. Dia bisa. Selanjutnya, orang beriman, Bapak Ibu seharusnya mempercayai bahwa Kristus adalah pemilik otoritas tertinggi. Kalau Kristus yang menjadi pemilik otoritas tertinggi di dalam gereja ini, Bapak Ibu saya akan ngerti bagaimana memperlakukan dia. Kalau Bapak Ibu mengerti bahwa dia adalah otoritas tertinggi, Bapak Ibu akan ngerti bagaimana menghormati dia. Kalau Bapak Ibu mengerti bahwa dia adalah otoritas tertinggi, Bapak Ibu akan ngerti bagaimana beriman kepada dia. Kalau Bapak Ibu mengerti bahwa Kristus adalah pemilik otoritas tertinggi dalam gereja ini,
semua orang akan bisa mengerti bagaimana menghormati raja segala raja. Pada waktu kita menyembah dia, pada waktu meninggikan dia, kalau kita tahu dia adalah pemilik otoritas, rasa hormat kagum kita, saudara bisa sampai tersungkur sembah dia. Saudara sampai merasa Tuhan begitu dahsyat dan hebatnya kau Tuhan, begitu ajaibnya kau Tuhan. Dialah pemilik otoritas. Kalau jemaat ini mengerti, saya percaya beriman kepada dia bukan sesuatu yang sulit. Musuh dari bisa mengerti otoritas tertinggi adalah kesombongan. Merasa diri mampu, kita punya fasilitas, kita punya segala-galanya. Itu yang membuat kita sulit untuk mengakui bahwa dialah pemilik otoritas tertinggi. Selanjutnya, perlu diperhatikan Bapak Ibu bahwa hanya orang-orang yang berada di bawah otoritaslah yang berhak menjalankan otoritas. Tadi saya bilang saya nggak bisa perintah itu sama orang-orang di Polda bilang angkat aqua. Mereka nggak bilang siap, nggak ada begitu. Siapa kau? Dia akan bilang. Tapi karena jelas ini adalah otoritasku, aku harus tunduk karena dialah adalah otoritasku. Orang yang beriman ngerti bahwa Kristus adalah pemilik otoritas dan aku harus tunduk di bawah otoritasnya dia. Aku harus tunduk di bawah tuntunannya karena dialah pemilik otoritas. Amin. Yohanes 3 ayat 27. Kita baca sama-sama supaya kita bisa ngerti. Dua iya. Jawab Yohanes, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakannya kepadanya dari sorga. Sekali lagi baca dengan iman. Supaya Bapak Ibu bisa mengerti bagaimana hidup bergantung kepada Allah, mengerti otoritas. Kalau Bapak Ibu ngerti ayat ini, saya percaya hidup mengandalkan Tuhan, menghargai, menghormati kasih karunia Allah, itu akan menjadi gaya hidup di gereja ini. Kita baca sama-sama Yohanes 3 ayat 27 ini. Dua iya. Jawab Yohanes, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari sorga. Dengar baik Bapak Ibu, tidak ada sesuatu pun yang bisa sampai kepada Bapak Ibu kalau bukan otoritas ilahi yang menurunkannya kepada kita. Sekali lagi saya mau katakan Bapak Ibu, tidak ada sesuatu pun yang dari sorga yang akan bisa sampai kepada Bapak Ibu kalau bukan otoritas Allah yang akan menurunkannya atas hidup kita. Tidak ada apapun itu, sehebat apapun pelayanan kita, bukan karena hebatnya kata-kata doa saya, bukan karena kehebatan kemampuan atau apapun itu, tapi dikatakan kalau bukan sorga yang mengaruniakannya, tidak ada sesuatu pun yang bisa sampai ke dalam hidup kita. Sebabnya saya bilang, berhenti sombong, berhenti merasa lebih baik dari orang lain, berhenti dengan semua dan semua. Karena apa? Ternyata satu hal, tidak ada sesuatu pun yang bisa sampai di gereja ini kalau bukan sorga yang mengaruniakannya. Amin. Amin. Semuanya, apapun itu. Tidak ada satupun. Alkitab yang bilang, tidak ada kalau bukan sorga yang mengaruniakannya. Itulah kehebatan otoritas Tuhan. Selanjutnya Bapak Ibu, orang beriman itu mengenal bahwa Yesuslah pemilik otoritas atas segala sesuatu. Sebabnya, yang pertama, perwira ini tahu kepada siapa memohon dan berharap. Kalau tadi dikatakan tidak ada sesuatu pun yang akan diturunkan kepada kita kalau bukan karena sorga yang mengaruniakannya. Sebabnya Bapak Ibu, seharusnya kita sudah harus ngerti kepada siapa kita harus bermohon, kepada siapa kita harus berharap. Dasar harapan kita adalah bahwa Kristus adalah berkuasa untuk menepati janjinya. Dia setia untuk menepati janjinya. Sebabnya mari kita semua ayo berharap kepada Tuhan. Alkitab katakan di ayat yang kelima, ketika Yesus masuk di Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon. Bapak Ibu, dia punya jabatan, dia punya garis komando, dia punya kemampuan, dia punya orang-orang untuk dia perintahkan.
Tapi bisa bayangin, dia tahu otoritas tertinggi itu di tangan Kristus. Bukan dengan semua kehebatan-kehebatan otoritas dia. Dia tahu mengatur, yang mengatur segalanya adalah bahwa segala sesuatu itu datangnya dari Yesus. Sebabnya dia datang memohon. Kalau Bapak Ibu dan saya ngerti bahwa sumber otoritas tertinggi ada di dalam Kristus, sudah seharusnya lah gereja ini menjadi gereja yang suka berdoa memohon kepada Allah. Memohon. Dia katakan kepada Tuhan, dia memohon kepadanya. Aku punya budak, dia lumpuh dan dia menderita. Bisa ngebayangin, dia perwira yang biasanya gagah, yang biasanya mengkomando. Tapi hari itu dia lepaskan semuanya. Dia katakan kepada, aku mohon kepadamu, aku mohon kepadamu. Itu pasti dia membuat satu sembah sujud kepada Kristus. Kalau Bapak Ibu bisa mengerti bahwa dialah sumber otoritas, saya percaya semua kita akan berharap kepada dia. Amin. Gereja kita sedang membangun, butuh dana 200 juta. Natal butuh dana sekitar hampir 50-an juta. Mungkin kita berkata, Tuhan dari mana? Saya mau katakan, dia adalah sumber otoritas kita. Dia adalah sumber otoritas kita. Kalau dia katakan, aku akan berikan bahkan lebih dari situ, itu bukan perkara yang sulit bagi dia. Dirinya saja dia beri, dia mati di atas Kalvari. Bukan karena orang yang punya duit ini bisa terwujud, tapi karena ada orang-orang yang mau memohon kepada dia dan mengakui engkau sumber otoritas. Engkau sumber otoritas. Tuhan, ini yang ada padaku Tuhan. Tahukah Bapak Ibu 5 roti 2 ikan bisa sisa 12 bakul karena ditaruh di tangan Tuhan. 5 roti 2 ikan itu bisa sisa 12 bakul karena ditaruh di tangan Tuhan. Dia yang bisa melipat kali gandakan. Kalau jemaat ini kita sama-sama bareng kita doa, Tuhan kami butuh. Kemarin Ibu Elisa bilang, kita mau berdoa sama-sama untuk tanah yang di sebelah harganya 1,4 miliar. Kalau kita lihat keadaan kita dari mana, tapi saya mau katakan, dia adalah Allah yang punya otoritas atas langit dan bumi. Amin. Dia sanggup karena dia Allah. Dia sanggup karena dia Tuhan. Dirinya saja diberikannya di atas Kalvari, apalagi cuma uang 1,4 miliar. Amin. Amin. Tapi saatnya kita yuk bareng-bareng, yuk kita mohon sama dia. Tuhan, kami mau percaya kepadamu. Ini proyekmu, ini pekerjaanmu, ini punyamu Tuhan. Kau yang punya otoritas atas gereja ini. Kami butuh uang dalam waktu dekat 1,7 miliar. Kami percaya kepada Tuhan kami. Amin. Ayo bareng-bareng kita doa, yuk. Datang doa puasa, yuk kita bareng-bareng kita bergumul sama Tuhan. Tanda kita bukan mengandalkan kekuatan kita. Kita mau bilang, engkau sumber otoritas kami. Engkau sumber kekuatan kami, kami percaya hanya kepadamu. Karena tidak ada sesuatu pun yang bisa kau turunkan ke surga kalau bukan engkau yang mengaruniakannya. Amin. Wow, saya percaya jemaat ini akan jemaat yang luar biasa. Perwira yang kedua, perwira ini sangat rendah hati. Dan dia memiliki belas kasihan. Bapak Ibu tahukah Bapak Ibu, bagi orang Romawi budak itu sama seperti alat pertanian. Ada 3 alat pertanian di dalam orang Romawi. Yang pertama itu cangkul, alat-alat seperti itu. Cangkul lah, sabit dan semua. Yang kedua itu kerbau, kemudian lembu. Itu salah satu yang kedua alat pertanian. Yang ketiga, jadi mereka bagi alat budak itu, yang ketiga itu adalah budak. Bagi mereka budak itu bukan pribadi. Budak itu adalah alat. Budak itu sejajar dengan lembu sapi yang bisa diperlakukan sesuka hati mereka pada zaman itu. Dia mau mati, dia mau hidup, mereka nggak peduli. Mereka nggak punya hak. Budak itu nggak punya hak atas hidupnya. Tapi itu suka hati hambanya mau ngapain. Bisa bayangin mereka dikategorikan merupakan alat. Mereka bukan pribadi. Mereka gak punya hak atas hidup mereka. Tapi bedanya alat yang satu, yang kedua itu alat yang tidak bisa bicara, itu mereka bagi begitu aja. Yang kedua alat pertaniannya bisa bicara. Itu apa? Budak.
Bisa bayangin Bapak Ibu, orang yang gak dianggap, orang yang sama sekali gak peduli, orang yang gak punya nilai hidup. Tapi perwira ini, orang yang begitu hebat, yang punya power, yang punya kekuasaan. Tapi dikatakan apa? Dia rendah hati dan memiliki belas kasihan. Orang beriman, dia gak bisa tenang melihat orang-orang di sekitarnya hidupnya di luar dari Kristus. Orang yang beriman, dia punya kegelisahan ilahi. Dia punya tangisan, dia punya belas kasih, sama kayak seperti Kristus. Dia punya belas kasih, hatinya cepat ibah melihat orang-orang yang hidup di luar Kristus. Sekalipun orang itu mungkin gak dianggap bagi orang-orang tertentu. Iman, orang yang beriman, orang yang punya otoritas. Dia adalah perwira ini salah satu, dia sangat rendah hati dan memiliki belas kasih. Dia katakan, Tuhan, hambaku berbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Di tengah-tengah semua orang menganggap bahwa budak itu, hamba itu gak penting, tapi bagi dia tahu. Makanya Yesus harus bilang, iman seperti orang ini gak pernah kutemukan. Dia tahu satu harga manusia itu seharga darah Kristus. Semua orang layak untuk menerima keselamatan, anugerah yang daripada Tuhan. Masihkah kita punya hati yang seperti itu? Kalau kita mengerti otoritas, kita akan mengerti bahwa semua orang membutuhkan Kristus yang adalah Tuhan di dalam kehidupannya. Yeremia 17 ayat 5-7 kita baca bareng-bareng. Iya. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah hangus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya. Amin. Diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan, dia ngerti otoritas Kristus. Dia ngerti bahwa Tuhan itu punya otoritas atas langit dan bumi. Kalau dia yang memerintahkan, dia berkata-kata, kata-katanya penuh kuasa. Kalau dia berkata-kata, janjinya penuh kuasa. Amin. Kalau Bapak Ibu pernah mendapat janji dan mulai kabur, ayo mari hari ini sadarkan kembali hidup kita. Aku tahu dia yang punya otoritas atas kehidupanku. Tidak ada sesuatu pun yang dari sorga yang akan diberikan kepadaku kalau bukan sorga yang memberikannya. Amin. Iya, yang terakhir Matius 8 ayat 8. Kita baca selanjutnya ayat yang terakhir. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit, pergi maka ia pergi. Kepada seorang lagi datang maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Ayat 10, setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Ayat 11, aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan sorga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan, Bapak Ibu coba lihat, ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Ini neraka ini. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang kau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Apa yang bisa kita pelajari? Yang ketiga, yang terakhir, iman kepada Yesuslah yang menyelamatkan. Tentunya kita semua di sini sudah percaya kepada Yesus, bahwa Yesus adalah Tuhan, dia adalah juru selamat. Kalau kita lihat bahwa perwira itu walaupun dia bukan anak Abraham secara daging, tetapi dia merupakan keturunan Abraham secara iman. Kita ini bukan keturunan Abraham secara daging, tapi kita ini secara iman. Yesus bilang ada orang-orang yang keturunan Abraham, Ishak dan Yakub, tapi nanti anak-anak itu akan ada tercampak di neraka, katanya tadi kalau kita lihat ayatnya. Tapi orang-orang yang tadinya ini orang-orang non-Yahudi yang tidak percaya Yesus, tapi dia punya iman Abraham. Karena yang menyelamatkan
bukan seberapa hebatnya kita melayani. Bapak Ibu jangan pernah berpikir, aku ini lahir dari keluarga. Dari dulu mama bapakku sintua. Kakku lahir kalau bayi-bayi lain lahir tuh. Dia haleluya. Dia berpikir dia akan masuk. Aku dari lahir tuh udah sangat rohani. Aku sudah melakukan amal ibadah. Aku sudah melakukan ini. Aku sudah melayani. Dengar baik Bapak Ibu. Kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik. Tapi karena kita beriman kepada Kristus. Kita menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Cukup itu. Karena iman kita diselamatkan. Selanjutnya, Kristus menemukan iman Abraham dalam perwira tersebut. Dimanapun iman berada, Yesus akan menjemputnya. Artinya Bapak Ibu begini, kalau dia menemukan iman saja, walaupun itu sekecil biji sesawi, iman itulah yang akan menyelamatkan dan membebaskan kita. Amin. Iman. Dan kemudian di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12 kita baca sama-sama. Dua iya. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi kita diselamatkan semua karena anugerahnya Tuhan. Karena anugerah Efesus 2 ayat 8, bukan karena perbuatan baik, bukan karena apa-apa, bukan. Semua karena anugerah diberikan kepada kita. Dan kita percaya bahwa Kristus sudah mati, sudah bangkit. Dan dia naik ke sorga menyediakan tempat buat kita. 1 Korintus 15 ayat 3 saya baca. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri ialah bahwa Kristus, nah ini Bapak Ibu, inti dari Injil, bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia dikuburkan dan bahwa ia telah bangkit pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Kita percaya bahwa Yesus sudah mati, dia dikuburkan dan dia bangkit. Dan oleh anugerahnya lah kita boleh mengalami kehidupan yang kekal. Ayat yang terakhir kita baca ayat ini. Dua iya. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Semua orang yang mengakui, yang menerima kasih karunia-Nya, mengakui, aku terima anugerah-Mu Tuhan. Aku terima, dia akan diselamatkan. Amin. Hari ini Bapak Ibu, apa yang menjadi pergumulan kita hari-hari ini? Apa yang menjadi, mungkin kita punya ada beban, masalah, pergumulan. Mari hari ini, saya ajak kita datang kepada Tuhan. Kalau engkau punya sakit penyakit, mungkin ada pergumulan-pergumulan dalam keluargamu, pergumulan-pergumulan dalam bisnis, pergumulan dalam apa saja. Hari ini datang kepada dia. Ingat bahwa tidak ada sesuatu pun yang bisa sampai kepada Bapak Ibu kalau bukan karena sorga yang mengaruniakannya. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa. Mari kita datang kepada Tuhan. Dialah satu-satunya yang bisa kita andalkan. Dia satu-satunya yang bisa kita harapkan. Gak ada yang lain. Sampai hari ini Kristus adalah pribadi yang sangat amat yang bisa kita andalkan. Dia mati di atas Kalvari, diberikan hidupnya karena cintanya kepada kita, karena kasihnya yang begitu besar kepada kita. Dia gak pernah membiarkan kita sendiri berjuang di dalam kehidupan ini. Kalaupun dia harus izinkan pergumulan demi pergumulan, supaya kita bisa mengerti bagaimana bergantung kepada dia. Supaya kita bisa mengerti betapa terbatasnya kita tanpa dia. Hari ini saya ajak kita, mari datang kepada dia. Dialah satu-satunya yang bisa kita andalkan. Dia pemilik otoritas. Langit dan bumi semuanya tunduk di bawah otoritasnya dia. Apa yang menjadi pergumulanmu?
Apa yang menjadi hari ini menjadi doa dan harapanmu? Yesus terlebih besar dari apapun. Dia sangat bisa kita andalkan. Datang kepada Dia seperti seorang perwira tadi datang memohon kepada Allah. Berkata, ini aku Tuhan, aku butuh pertolongan-Mu. Aku butuh pimpinan-Mu, aku butuh tuntunan-Mu, aku butuh Roh-Mu Tuhan. Bawa seluruh hidupmu kepada Dia. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Amin. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya.
Sementara Bapak Ibu ada di tempat ini, Bapak Ibu mungkin sedang bergumul dengan sesuatu hal. Dan pergumulan itu terasa lama sekali sepertinya Tuhan menjawab. Bapak Ibu mulai terkaburkan dengan semua karena iman kita mulai kandas. Kita lebih fokus kepada keadaan-keadaan kita. Hari ini Bapak Ibu saya mau katakan dia terlalu bisa untuk kita andalkan. Dia sampai mati di atas Kalvari hanya untuk kita. Dia mencintai kita. Dia suka menolong kita, makanya diberikan dirinya mati di atas kayu salib. Dia sayang sama kita. Gak pernah dibiarkannya kita berjuang sendiri dalam kehidupan ini. Sebabnya dikatakan semua perkara dapat kita tanggung di dalam Yesus yang akan memberikan kekuatan kepada kita. Satu hal bahwa tidak ada sesuatu pun yang akan bisa sampai kepada kita kalau bukan dikaruniakan sorga kepada kita. Hari ini apa yang menjadi pergumulanmu? Mari kembali pandang kepada kuasa salibnya. Maut sudah dia kalahkan. Dia katakan, hai maut, di mana sengatmu? Maut sudah dia kalahkan. Tidak ada hal yang terlalu sulit untuk dia bisa kerjakan. Bagianmu datang kepada dia dengan iman. Memohon kepada dia dengan iman. Bawa semua pergumulanmu kepada dia. Kalau dia bertindak, dia yang punya otoritas, dia sanggup mengerjakannya. Dia sanggup menyembuhkan engkau. Dia sanggup memulihkan keadaanmu. Dia sanggup mengerjakan jauh lebih dari apa yang kau pikirkan dan doakan. Karena dia Tuhan. Kuasanya gak pernah berubah. Dia hidup di gereja